terkandung dalam jerami padi ini seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ini sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya pada kita semuanya. Rekan-rekan sahabat tani, pada kesempatan ini kita akan bukan menggurui ya, kita akan saling berdiskusi untuk mencari tahu manfaat jerami dari tanaman padi itu ya, yang biasanya sering digunakan untuk menutupi persemaian ya, termasuk yang saya gunakan pada kesempatan ini. Teman-teman sekalian, jerami padi itu memang merupakan limbah pertanian yang dihasilkan dari itu proses pemanenan padi. Maka jerami padi itu memiliki banyak manfaat bagi tanaman sebenarnya, sehingga penggunaannya sebagai bahan organik dalam pertanian itu sangat dianjurkan sekali. Nah, sekarang mari kita detailkan manfaat-manfaat dari jerami padi tersebut. Yang pertama itu adalah jerami padi itu ternyata ini bisa meningkatkan dari itu kesuburan tanah. Kenapa ini bisa terjadi? Unsur hara yang terkandung dalam jerami padi ini seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ini sebetulnya dapat menyuburkan tanah dan bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, jerami padi ini teman-teman sahabat tani semuanya, ini juga ternyata bisa memperbaiki struktur tanah. Alasannya apa? Karena jerami padi ini dapat memperbaiki struktur tanah ini dengan cara ini meningkatkan porositas dan drainase tanah ya, sehingga itu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini fungsi dari jerami padi. Kemudian berikutnya adalah bagi sebagian sahabat tani yang sedang melakukan tandur ya, salah satu bukan saya mengatakan musuh ya, salah satu yang menjadi kendala itu adalah adanya gulma di samping hama dan penyakit. Nah, jerami padi ini sahabat tani ini ternyata juga bisa menekan gulma. Jerami padi yang menutupi permukaan tanah ini dapat menghambat dari pertumbuhan gulma itu sendiri. Nah, karena bisa menghambat pertumbuhan gulma ini sehingga bisa itu mengurangi biaya dari pengendalian gulma itu sendiri. Kita tahu bahwa gulma itu sendiri kalau dibiarkan maka dia akan menjadi pesaing daripada tanaman utama, bisa padi, jagung, ataupun bisa tanaman yang lainnya, sehingga unsur hara yang mestinya diserap oleh tanaman tersebut nah itu bisa itu akhirnya diserap oleh gulma, sehingga yang tumbuh subur itu adalah gulmanya. Di samping itu kalau gulma dibiarkan tumbuh liar maka itu juga akan menyebabkan jamur penyakit. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya menjadi tidak bebas ya. Karena sirkulasi udara tidak bebas sehingga di situ lembab. Nah, lembab itu adalah salah satu dari penyebab dari adanya jamur ya. Sekarang manfaat yang terakhir apa dari jerami itu sendiri? Ternyata sahabat tani, jerami itu bisa menjaga kelembapan tanah. Ini kelembapan tanah yang diperlukan loh ya. Jerami padi itu dapat membantu menjaga kelembapan tanah sehingga tanaman tidak mudah layu saat musim kemarau. Makanya beberapa sahabat tani itu kan ketika persemen itu kan ditutup dengan jerami ya. Tujuannya itu ya mengurangi penguapan yang berlebihan ya, sehingga kelembapan yang diperlukan oleh benih yang nanti menjadi bibit itu akan proporsional ya, sehingga bisa tumbuh menjadi bibit. Itulah manfaatnya dari jerami. Yang terakhir itu adalah ini bagi para peternak, maka jerami itu bisa menjadi sumber dari pakan ternak ya. Penggunaan jerami padi sebagai bahan organik dalam pertanian telah dilakukan sejak lama sahabat ya. Manfaatnya yang banyak membuat penggunaan jerami padi menjadi sangat penting dalam menjaga kesuburan tanah dan juga meningkatkan
itu produktivitas tanah, ya, produktivitas tanaman, sehingga pada akhirnya meningkat kualitas tanaman padi dan juga kuantitas tanaman padi itu. Selain itu, sahabat tani, penggunaan jerami padi juga dapat menghemat biaya produksi pertanian. Sehingga apa? Sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Saya kira itu sahabat tani, semoga ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.